Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri dari Prodi Akuntansi Malang 2 dengan NIM 2262221. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bidang studi ilmu ekonomi dalam mata kuliah pengantar ekonomi. Hal-hal yang akan diterangkan yaitu yang pertama, masalah pokok perekonomian. Yang kedua, definisi ilmu ekonomi dan bentuk analisisnya. Yang ketiga, sifat-sifat teori ekonomi dan alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Yang keempat, peranan ahli-ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir, ruang lingkup analisis mikroekonomi dan makroekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi yang sudah cukup lama berkembang. Sebagai satu bidang ilmu pengetahuan, perkembangannya bermula sejak tahun 1776, yaitu setelah Adam Smith, seorang pemikir dan ahli ekonomi Inggris, menerbitkan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Beberapa pandangan dalam buku beliau masih tetap mendapat perhatian dalam pemikiran ahli ekonomi pada masa kini. Adam Smith juga dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Yang pertama, masalah kelangkaan. Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan permintaan masyarakat yang relatif tinggi terhadap suatu barang dan jasa, namun sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut adalah relatif terbatas. Oleh karena itu, masyarakat tidak dapat memperoleh dan menikmati semua barang yang mereka butuhkan atau inginkan. Yang kedua yaitu kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud dengan kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa, yaitu barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri maupun barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Keinginan untuk memperoleh barang dan jasa dapat dibedakan kepada dua bentuk. Yang pertama yaitu keinginan disertai oleh kemampuan untuk membeli, dan yang kedua yaitu keinginan tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli dinamakan permintaan efektif. Yang ketiga yaitu jenis-jenis barang. Terdapat banyak cara untuk menggolongkan jenis-jenis barang dalam perekonomian. Yang pertama, barang ekonomi dan barang cuma-cuma. Barang ekonomi adalah barang yang memerlukan usaha untuk memproduksinya. Contohnya seperti beras, makanan lain, dan barang-barang produksi industri. Sedangkan barang cuma-cuma adalah barang yang dapat dinikmati tanpa melakukan kegiatan memproduksi. Contohnya seperti udara, oksigen, dan sinar matahari. Barang ekonomi juga dapat dibedakan pada barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi contohnya seperti makanan dan pakaian. Barang modal contohnya seperti mesin dan peralatan. Barang ekonomi juga dapat dibedakan antara barang akhir dan barang setengah jadi. Barang akhir contohnya seperti roti dan kursi. Sedangkan barang setengah jadi contohnya seperti tepung gandum dan karet. Dalam teori ekonomi, terdapat juga dua cara penggolongan lain yaitu, yang pertama, berdasarkan kepentingan barang tersebut dalam kehidupan manusia. Barang-barang tersebut dibedakan kepada barang inferior, contohnya seperti ikan asin dan ubi kayu, barang esensial, contohnya seperti beras dan gula, barang normal, contohnya seperti baju dan buku, serta barang mewah, contohnya seperti mobil dan emas. Yang kedua yaitu, berdasarkan cara penggunaan barang tersebut oleh masyarakat. Barang-barang tersebut dibedakan menjadi barang pribadi, contohnya seperti makanan dan pakaian, serta barang publik, contohnya seperti jalan raya dan lampu lalu lintas. Yang keempat yaitu kebutuhan yang tidak terbatas. Hal ini biasanya dikarenakan manusia tidak pernah merasa puas dengan benda yang mereka peroleh dan prestasi yang mereka capai. Yang kelima, faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dapat dibedakan kepada 4 jenis, yaitu yang pertama, tanah dan sumber alam, yang kedua, tenaga kerja, yang ketiga, modal, dan yang terakhir, keahlian keusahawanan. Tanah dan sumber alam, itu artinya faktor produksi ini disediakan oleh alam. Faktor produksi ini meliputi tanah, berbagai jenis barang tambang, hasil hutan dan sumber alam yang dapat dijadikan modal, seperti air yang dibendung untuk irigasi atau untuk pembangkit tenaga listrik. Yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dibedakan kepada 3 golongan. Yang pertama yaitu tenaga kerja pasar, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau rendah pendidiknya dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu, dan ahli reparasi TV dan radio.
Sedangkan tenaga kerja tertiri adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi dan ahli dalam bidang tertentu seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi, dan insinyur. Yang ketiga yaitu modal. Faktor produksi ini merupakan benda yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan. Beberapa contohnya adalah sistem pengairan, jaringan jalan raya, bangunan pabrik dan pertokoan, serta mesin. Yang terakhir yaitu keahlian keusahawanan. Faktor produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi, pengarah pengusaha akan memerlukan ketiga faktor produksi yang lain, yaitu tanah, modal, dan tenaga kerja. Keahlian keusahawanan meliputi kemahirannya mengorganisasi berbagai sumber atau faktor produksi tersebut secara efektif dan efisiensi, sehingga usahanya berhasil dan berkembang serta dapat menyediakan barang jasa untuk masyarakat. Materi berikutnya yaitu membuat pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan. Yang pertama, pilihan dalam mengkonsumsi. Pada hakikatnya, kegiatan untuk membuat pilihan dapat dilihat dari dua segi. Dari segi penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki dan dari segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Setiap individu harus memikirkan cara terbaik dalam menggunakan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Usaha ini bertujuan untuk memaksimumkan pendapatan yang akan dinikmatinya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang dimilikinya tersebut. Yang kedua, pilihan dalam memproduksi. Dalam perekonomian, perusahaan-perusahaan dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh individu, perusahaan lain, dan pemerintah. Pemilik-pemilik perusahaan menjalankan kegiatannya untuk mencapai keuntungan, dan keuntungan yang maksimum hanya akan didapat apabila pemilik atau pemimpin perusahaan tersebut membuat pilihan teliti atas jenis barang dan jasa yang akan dijualnya, dan jenis-jenis dan jumlah faktor produksi yang akan digunakannya. Dalam penjualan barang, para pengusaha akan menentukan tingkat produksi yang memberi keuntungan paling banyak kepada kegiatannya. Sedangkan dalam penggunaan faktor-faktor produksi, yang perlu difikirkan adalah menentukan kombinasi faktor produksi yang akan memaksimalkan biaya produksi. Yang terakhir, masalah membuat pilihan dalam kegiatan pemerintah. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan mantap, mengatasi masalah pengangguran, menaikkan taraf hidup penduduknya, dan menyamaratakan pendapatan adalah beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah. Sumber-sumber daya yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan ini secara sekaligus adalah terbatas. Maka, seperti individu dan perusahaan, pemerintah perlu membuat pilihan-pilihan. Sumber-sumber daya yang tersedia dan dapat digunakan untuk harus diatur penggunaannya, sehingga dapat secara maksimal mencapai tujuan-tujuan dari menjalankan kegiatan ekonominya dan dalam mengatur kegiatan ekonomi, individu-individu dan perusahaan-perusahaan. Yang selanjutnya yaitu definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, serta dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, baik untuk di masa sekarang dan di masa yang akan datang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis analisis ekonomi. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Bidang ilmu ekonomi ini adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau wujud dalam perekonomian. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Yang terakhir yaitu ekonomi terapan. Ekonomi terapan yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Salah satu peran teori ekonomi adalah berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi. Dalam merumuskan kebijakan ekonomi, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah tujuan-tujuan dari kebijakan ekonomi. Dalam perekonomian, tujuan-tujuan yang dicapai adalah yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Yang kedua, menciptakan stabilan harga-harga. Yang ketiga, mengatasi masalah pengangguran. Dan yang terakhir, mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Yang selanjutnya yaitu pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif pada hakikatnya adalah pernyataan mengenai fakta-fakta yang wujud dalam masyarakat dan oleh sebab itulah kebenarannya dapat dibuktikan dengan memperhatikan kenyataan yang berlaku. Pernyataan normatif adalah suatu pandangan subjektif atau suatu value adjustment. Pernyataan itu bukan mengemukakan pendapat mengenai keadaan yang akan wujud, tetapi menyatakan tentang apa yang sebaiknya harus wujud. Pernyataan normatif pada kalanya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak bersifat rasional seperti faktor kebudayaan,
filsafat, dan keagamaan. Karena sifatnya tersebut, kebenaran pernyataan normatif tidak dapat dibuktikan dengan melihat kepada kenyataan. Yang terakhir itu value adjustment. Pandangan yang menekankan tentang pentingnya memperlaju kegiatan ekonomi akan menunjukkan bahwa cara tersebut menciptakan pertambahan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Tetapi, pertambahan tersebut terutama dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Sedangkan cara kedua mungkin tidak menciptakan pertambahan pendapatan per kapita yang sama tingginya, tetapi lebih banyak anggota masyarakat yang menikmati pertumbuhan pendapatan tersebut. Yang berikutnya yaitu pernyataan positif dan normatif dalam analisis ekonomi. Pernyataan positif sering dijumpai dalam ilmu ekonomi deskriptif dan teori ekonomi, sedangkan pernyataan normatif selalu dijumpai dalam ilmu ekonomi terapan atau ilmu ekonomi kebijakan. Berikutnya sifat-sifat teori ekonomi. Yang pertama, variabel-variabel. Hal-hal yang berkaitan satu sama lain dinamakan variabel, yaitu suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan. Yang kedua, asumsi. Tanpa asumsi sangat sulit untuk menjelaskan sifat-sifat berhubungan di antara berbagai variabel oleh karena kegiatan ekonomi dan kegiatan perekonomian sangat kompleks sifatnya. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana variabel-variabel yang dibicarakan berkaitan satu sama lain. Yang terakhir, membuat ramalan. Teori ekonomi dapat pula meramalkan keadaan yang akan berlaku. Peramalan itu dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan dalam perekonomian. Andai kata analisis ekonomi menunjukkan bahwa peristiwa yang tidak diinginkan akan berlaku dalam perekonomian, langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan agar peristiwa yang tidak diinginkan tersebut dapat dihindarkan atau setidaknya dikurangi pengaruh buruknya. Yang berikutnya yaitu alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Peranan grafik dalam ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, usaha untuk memberikan penerangan yang lebih jelas mengenai teori-teori ekonomi dilakukan dengan bantuan grafik dan kurva. Teori makroekonomi dan makroekonomi, terutama yang bersifat pengantar, banyak sekali menggunakan grafik dan kurva dalam analisisnya. Sifat-sifat grafik. Suatu grafik mempunyai dua sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar adalah sumbu yang letaknya horizontal, sedangkan sumbu tegak adalah sumbu yang tegak lurus pada sumbu horizontal. Pertemuan di antara kedua sumbu tersebut dinamakan origin atau titik asal dan nilainya adalah 0. Tiap sumbu menjelaskan nilai suatu variabel. Hubungan antara variabel yaitu apabila harga mengalami perubahan, maka jumlah barang yang diminta juga akan mengalami perubahan. Yang selanjutnya yaitu peranan ilmu statistik dalam analisis ekonomi. Ilmu statistik memegang peranan yang sangat penting dalam mengumpulkan data mengenai berbagai aspek kegiatan perekonomian. Berbagai metode statistik memungkinkan dilakukannya pengumpulan data kegiatan ekonomi yang penting seperti tingkat produksi nasional, perkembangan jumlah penduduk, jenis-jenis pengangguran, dan perkembangan tingkat-tingkat harga. Yang lebih penting lagi, ilmu statistik memberikan sumbangan yang penting sekali dalam analisis ekonomi. Dalam hubungannya dengan ilmu ekonomi, ilmu statistik memegang dua peranan penting berikut. Yang pertama, menyediakan berbagai jenis angka indeks untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan variabel-variabel tertentu dari waktu ke waktu. Yang kedua, menguji atau menyelidiki kebenaran pandangan dalam teori-teori ekonomi. Selanjutnya itu angka indeks. Angka indeks dapat didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan perubahan rata-rata sekumpulan data tertentu dari waktu ke waktu. Dua angka indeks yang terpenting mengenai perubahan keadaan kegiatan ekonomi adalah indeks harga dan indeks produksi. Indeks harga adalah indeks yang menunjukkan besarnya perubahan rata-rata harga sekumpulan barang dari suatu waktu ke waktu lainnya. Sedangkan indeks produksi adalah indeks yang menunjukkan perubahan tingkat produksi, juga menghadapi masalah yang sama seperti menunjukkan perubahan tingkat harga. Yang selanjutnya itu menguji kebenaran teori-teori ekonomi. Peranan lain yang dipegang oleh ilmu statistik dalam analisis ekonomi adalah untuk menguji kebenaran dari teori-teori ekonomi. Apabila teori ini benar, ilmu statistik dapat pula digunakan untuk menyatakan dengan lebih spesifik sifat hubungan antara variabel-variabel dalam teori tersebut. Teori ekonomi dibuat berdasarkan observasi yang dilakukan atas kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu peranan ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Dalam menerangkan sifat-sifat teori ekonomi, telah pun diterangkan bahwa salah satu peranan dalam teori ekonomi adalah meramalkan keadaan yang akan wujud pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ekonomi dapat memberi sumbangan yang sangat penting dalam menentukan langkah-langkah yang akan digunakan untuk menghadapi masalah-masalah ekonomi yang akan datang. Pengetahuan mengenai prinsip-prinsip ekonomi telah memungkinkan ahli-ahli ekonomi mengetahui langkah mana yang sebaiknya diambil dan langkah-langkah yang harus dihindarkan. Tindakan merumuskan kebijakan ekonomi meliputi dua aspek berikut. Yang pertama,
menentukan tujuan-tujuan yang dicapai, dan yang kedua, menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan utama dari kebijakan ekonomi nasional telah dinyatakan sebelum ini, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, menciptakan stabilan harga, mengurangi pengangguran, dan mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi dan mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi yang ditetapkan. Yang pertama, tujuan-tujuan dari kebijakan yang dijalankan. Yang kedua, cara-cara yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, jenis pengorbanan yang harus dibuat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, akibat buruk yang mungkin berlaku apabila suatu langkah atau kebijakan ekonomi dilaksanakan. Yang terakhir, menjajaki langkah alternatif lain yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya yaitu mikroekonomi. Mikroekonomi didefinisikan sebagai suatu bidang studi ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Aspek pertama yang diterangkan oleh teori mikroekonomi adalah mengenai kegiatan suatu pasar barang, misalnya pasar kopi atau pasar karet. Dilihat dari pandangan mikroekonomi, suatu perekonomian itu merupakan gabungan dari berbagai jenis pasar termasuk pasar barang. Dalam teori ekonomi, pasar adalah suatu institusi yang pada umumnya tidak wujud secara fisik, yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang. Melalui interaksi antara penjual dan pembeli yang berlaku dalam pasar, akan dapat ditentukan tingkat harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Aspek berikut yang dianalisis dalam teori mikroekonomi adalah tentang tingkah laku pembeli dan penjual di pasar. Dalam analisis ini, teori mikroekonomi bertitik tolak dari dua pemisalan. Pemisalan yang pertama adalah para pembeli dan penjual menjalankan kegiatan ekonomi secara rasional. Pemisalan kedua adalah para pembeli berusaha memaksimum kepuasan yang mungkin dinikmatinya, sedangkan para penjual berusaha memaksimumkan keuntungan yang akan diperolehnya. Berdasarkan pemisalan-pemisalan tersebut, maka teori mikroekonomi menunjukkan bagaimana seorang pembeli menggunakan sejumlah pendapatan untuk membeli berbagai jenis barang yang dibutuhkannya, dan bagaimana seorang penjual menentukan tingkat produksi yang akan dilakukannya. Aspek penting lain yang dianalisis teori ekonomi adalah interaksi penjual dan pembeli di pasaran faktor-faktor produksi. Individu-individu dalam perekonomian adalah pemilik faktor-faktor produksi. Individu-individu dalam perekonomian adalah pemilik faktor-faktor produksi. Mereka menawarkan faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut seterusnya akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Sebaliknya, penjual-penjual membutuhkan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh sebab itu, mereka akan menjadi pembeli faktor-faktor produksi. Interaksi antara pembeli dan penjual faktor-faktor produksi ini di berbagai pasaran faktor produksi akan menentukan harga faktor produksi dan banyaknya jumlah faktor produksi yang akan digunakan. Analisis ini merupakan salah satu aspek penting dari analisis-analisis dalam teori mikroekonomi. Yang terakhir yaitu makroekonomi. Makro berarti besar. Dari kata makro tersebut sudah dapat diduga bahwa teori makroekonomi membuat analisis mengenai kegiatan dalam suatu perekonomian dari sudut pandang yang berbeda dalam teori mikroekonomi. Analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Asal-usul teori makroekonomi. Pada akhir tahun 1920-an dan permulaan tahun 1930-an terjadi kemunduran kegiatan perekonomian yang sangat serius di berbagai negara di dunia. Peristiwa itu dimulai dari kelesetan ekonomi di Amerika Serikat. Sebagai akibat dari peristiwa ini, maka pengangguran yang sangat tinggi berlaku dan industri-industri beroperasi jauh di bawah kapasitasnya yang normal. Sumber dari kemunduran ekonomi ini adalah kekurangan permintaan dalam masyarakat. Peristiwa kemunduran ekonomi itu telah mendorong seorang ahli ekonomi Inggris yaitu John Maynard Keynes untuk mengevaluasi pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Berdasarkan evaluasinya, ini seterusnya Keynes pada tahun 1936 menerbitkan suatu buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Buku ini merupakan landasan dari teori makroekonomi yang terdapat pada masa ini. Yang selanjutnya yaitu penentuan kegiatan perekonomian. Aspek pertama yang dibahas dalam teori makroekonomi adalah mengenai penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Analisis ini menerangkan tentang sampai di mana suatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa. Berdasarkan kepada pandangan Keynes, analisis makroekonomi menunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat dalam perekonomian. Teori makroekonomi meliputi tiga analisis dalam berbagai aspek berikut. Yang pertama, masalah ekonomi yang dihadapi, terutama pengangguran dan inflasi, dan bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasinya. Yang kedua, peranan uang dalam penentuan kegiatan ekonomi.
Masalah pengangguran dan inflasi. Teori makroekonomi dilengkapi pula dengan analisis yang lebih mendalam mengenai berbagai bentuk masalah yang akan timbul apabila pengeluaran agregat tidak mencapai tingkatnya yang ideal. Pada umumnya, pengeluaran agregat yang sebenarnya adalah lebih rendah daripada yang diperlukan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Keadaan seperti ini akan menimbulkan pengangguran. Ada kalanya permintaan agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Keadaan ini menyebabkan kenaikan harga-harga atau inflasi. Kedua masalah tersebut menimbulkan beberapa efek yang tidak baik kepada masyarakat dan kepada kegiatan perekonomian dalam jangka panjang. Maka kedua masalah tersebut harus dihindari atau keseriusan masalahnya dikurangi. Yang terakhir, peranan kebijakan pemerintah. Perekonomian tidak dapat secara otomatis mengalami masalah pengangguran dan inflasi. Penjelasan tentang langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi merupakan aspek penting lainnya dari analisis dalam teori makroekonomi. Langkah-langkah pemerintah yang utama dalam mengatasi masalah pengangguran inflasi dibedakan pada dua bentuk kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah mengubah struktur dan jumlah pajak dan pengeluarannya dengan maksud untuk mempengaruhi tingkat kebijakan perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah dalam mempengaruhi jumlah uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan tujuan untuk mengatasi masalah perekonomian dihadapi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.